Baik pemirsa, tadi kita sudah tayangkan, sudah hadirkan apa yang menjadi salah satu misi dari pemerintah. Tadi sudah kita gambarkan juga bahwa menyiapkan tim transisi menjembatani antara pemerintah yang saat ini sedang memerintah, sedang berlangsung untuk bisa melanjutkan program-programnya kemudian pada pemerintahan selanjutnya. Nah, kita akan lihat sebenarnya transisi ini perlu tidak? Pernahkah kemudian ini juga diberlakukan pada masa kepemimpinan yang sebelumnya? Apa pentingnya, apa urgensinya, dan bagaimana sebenarnya idealnya transisi ini diberlakukan? Untuk itu kita akan dengarkan pandangan dari pengamat politik. Sudah hadir di samping saya Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam. Selamat malam. Nah, kita juga akan dengarkan pandangan dari Bang Ahmad Doli Kurnia yang akan juga menjelaskan lebih lanjut kepada kita sebenarnya bentuk transisi ini seperti apa dan harapannya bagaimana. Termasuk juga harapan bagi partai-partai yang mendukung yang ada di Koalisi Indonesia Maju, mendukung tentunya Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Waketum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Putri. Ya, kami nanti juga masih punya narasumber berikutnya Bang Mardhani Alisera, tapi kita akan masih terus tunggu untuk bisa bergabung bersama saya juga, bersama Kang Ujang juga di studio. Tapi kita awali dari Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, sebenarnya apa yang coba dilakukan dalam masa transisi ini Bang Doli? Saya kira pertama gini, tentu kita menyambut baik ya, bersyukur bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan cukup baik. Kemarin kita sudah sama-sama dengarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan ini bersifat final dan mengikat. Dan kemudian ini menandakan bahwa babak pemilu khususnya Pilpres saya kira sudah selesai. Tinggal kita memasuki babak baru ya, babak baru bagaimana perjalanan pembangunan bangsa negara kita 5 tahun yang akan datang. Dan itu tentu tidak terlepas dari masa periode Pak Jokowi Ma'ruf Amin yang belum selesai sampai tanggal 20 Oktober ya. Nah yang kedua berkaitan dengan soal sisa masa jabatan ini, ya pasangan 02 kami yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini kan tagline-nya adalah berkelanjutan dan penyempurnaan. Jadi sebenarnya kita meneruskan ya catatan-catatan sejarah prestasi yang sudah ditorehkan dan mungkin masih ada sisa sekitar 5 bulan lagi yang akan dipimpin langsung oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, sisa-sisa program yang memang belum dilaksanakan. Tetapi Pak Prabowo dan Pak Gibran juga berkomitmen kan akan melanjutkan apa program-program visi yang selama ini atau belum terdeliver pada periode atau 2 periode ini ya ke belakang. Nah oleh karena itu sebenarnya pembicaraan kami di Koalisi Indonesia Maju tidak perlu ada semacam pemerintahan transisi ya. Karena ini kan tinggal melanjutkan saja atau orang-orang yang sekarang akan Pak Prabowo sendiri itu ada di kabinetnya Pak Jokowi, kemudian hampir semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini juga adalah anggota kabinetnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Jadi oleh karena itu ya ini berjalan seperti biasa saja. Kita kena toh pemerintahan harus terus berjalan, apalagi kita tidak punya kendala orang yang akan melanjutkan pemerintahan 5 tahun ke depan ini adalah orang-orang yang memang bagian dari perjalanan proses pemerintahan selama 2 periode ini atau paling tidak 1 periode ke belakang ini. Baik, Kang Ujang, apakah memang di masa-masa sebelumnya sudah pernah ada seperti ini, disiapkan tim transisi untuk menuju pemerintahan yang baru, atau memang ini karena Presiden, Wapres terpilih memang misinya adalah untuk keberlanjutan dan juga penyempurnaan dari program-program pemerintah yang sebelumnya? Ya ada kan, kita menyaksikan 2014 ketika peralihan dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu ada, cuma memang yang membuatnya bukan pemerintah, bukan Pak SBY, tapi kubu yang menang ketika itu Pak Jokowi membuat merekrut tokoh-tokoh gitu, mengisi katakanlah skema-skema yang sudah ditentukan. Oleh karena itu saya melihat kalau tadi ada pernyataan dari istana yang ingin membuat sebuah tim transisi, ini sesuatu yang berbeda. Kalau dulu 2019 kan beda kubu antara Pak SBY dengan Pak Jokowi lah, antara Demokrat dengan PDIP.
Nah hari ini 2024 kan kubu yang sama. Artinya pemerintah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Gibran ini kan sama. Betul. Keberlanjutan tadi yang apa yang disampaikan Bang Doli. Betul. Jadi memang kalau mau ada transisi pun silahkan, tidak ada masalah. Karena dalam konteks ada kesamaan ya keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau dulu memang berbeda. Itu yang sehingga tim transisi itu dibentuk oleh Pak Jokowi. Jadi saya melihat ya tergantung kebutuhan, tidak ada format baku juga dalam konteks membangun sebuah tim transisi ke depan. Jadi kalau Pak Prabowo membutuhkan ya dibentuk, kalau tidak juga tidak ada masalah. Karena pada prinsipnya itu sesuatu yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi sifatnya ya kebutuhan saja. Kalau dia agak perlu silakan, tidak juga tidak ada masalah. Saya sepakat juga apa yang disampaikan Bang Doli, karena memang dalam konteks tadi kubu yang sama gitu, frekuensi yang sama, pemerintahannya juga yang sama. Jadi ya buat apa juga tim transisi ini dibuat? Kecuali tadi ada kubu yang berbeda ya harus mempersiapkan gitu ya agar endingnya berjalan dengan baik. Tetapi saya melihat ya semuanya yang pasti dalam masa transisi ini yang paling penting adalah menjaga kesatuan dan persatuan bangsa tadi. Jangan sampai ada residu-residu ya pemilu misalkan di masyarakat itu terus ya bergejolak ke depan. Jadi semua tokoh saat ini sudah menyadari, bahkan tadi ya kubu Amin, kubu Ganjar Mahfud juga sudah menerima dengan lapang dada. Begitu indahnya bagaimana kita berdemokrasi ya ketika MK memutuskan ya dengan katakanlah putusannya, maka semua menerima. Dan ini harus kita jadikan contoh ke depan bahwa sejatinya sekuat apapun pertarungannya, tetapi ketika MK memutuskan ya sudah bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa ini, saatnya bersatu, dan dalam konteks transisi tinggal kita bagaimana rakyat Indonesia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa itu. Baik, Kang Ujang, tadi Bang Doli juga sudah katakan tidak perlu sebenarnya ada tim transisi. Toh Pak Prabowo juga masih menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang sekarang. Ketua umum partai-partai politik ada Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran juga masih menjadi bagian dari kabinet yang saat ini sedang berjalan begitu. Lalu sebenarnya idealnya seperti apa? Transisi, ataukah namanya peralihan atau apapun namanya itu? Bagaimana berjalan dengan komposisi yang ada seperti ini? Ya, tapi nanti Kang Ujang, saya tahan dulu. Nanti Kang Ujang punya potret idealnya seperti apa, begitu juga Bang Doli ya Bang. Nanti bisa berbagi pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita kembali juga perbincangan, sudah ada narasumber yang kita nantikan tadi, yaitu Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Alhamdulillah. Baik, Bang Mardhani, kita soroti malam hari ini apa yang menjadi keputusan Istana untuk membentuk tim transisi menjembatani pemerintah yang ada sekarang dengan pemerintah yang berikutnya. Karena memang misinya adalah berkelanjutan, kemudian juga penyempurnaan. Tapi dari pihak oposisi ataupun yang ada di luar pemerintahan nantinya begitu, seperti apa melihatnya hal seperti ini? Yang pertama memang ini kan terjadi ketika penetapannya sekarang ini bulan April, pelantikannya 20 Oktober. Betul. Ya katakan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan, masih 6 bulan, panjang kali lebar. Jadi kalaupun ada tim transisi, maka itu adalah kebaikan dari presiden incumbent. Karena presiden incumbent sebetulnya tidak harus memberikan hak eksklusif menyiapkan tim transisi. Karena mereka, Pak Jokowi khususnya, sekarang ini dapat amanatnya sampai 1 Oktober, sampai pelantikan yang berikutnya. Gitu loh. Nah, kalau ada tawaran seperti itu, sifatnya baik. Sifatnya baik, ya tinggal lagi-lagi pastikan bahwa semua berlangsung transparan dan akuntabel. Saya setuju kalau mau melanjutkan, monggo. Kita akan tetap awasi, kita akan lihat mana-mana karena kajian terhadap IKN itu bisa buat bleeding pendarahan APBN kita. Ditambah lagi makan siang gratis, kalau full capacity itu 450 triliun bisa problem juga. Ada cerita Pak Prabowo mau naikin gaji guru, niatnya baik semua gitu. Tetapi itu semua harus dipertimbangkan. Kita bukan mencari baik buruk, kita mencari yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Lawan dari yang terbaik itu yang baik. Gitu. Tapi apakah memang perlu Bang adanya tim transisi seperti ini? Toh kan juga tadi disinggung juga oleh Bang Doli. Bang Doli katakan tidak perlu semestinya karena para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju ada juga di kabinet yang sekarang. Demikian juga dengan Pak Prabowo sebagai Menhan yang sekarang. Tapi kalau menurut Bang Mardhani, apakah perlu memang dibentuk tim transisi ini? Lagi-lagi kalau buat saya niatnya baik. Memberikan gini, jangan sampai decoupling ya. Decoupling itu mens sana in corpore sano. Pak
SBY dan Pak Jokowi contohnya. Pak SBY itu punya program bagus MP3EI gitu loh. Ya, Master Trend Pengembangan Perekonomian Indonesia, ada 6-7 koridor. Tiba-tiba Pak Jokowi beda 180%. Gitu. Walaupun itu lagi-lagi walaupun sudah ada tim transisi, pengambil keputusannya tetap presiden terpilih yang dilantik 20 Oktober 2024. Oke. Iya. Dan kalau tadi niat baik, monggo saja. Tinggal jangan sampai terjadi quote and unquote akuisisi kemenangan presiden yang sekarang oleh presiden incumbent. Karena di transisi itu kita, makanya tadi saya bilang harus transparan dan akuntabel. Sehingga semuanya harus terbuka. Jangan sampai misal presiden yang akan dilantik tuh sebenarnya tidak ingin melanjutkan 100%. Ada, misal IKN mungkin ingin diperlambat, misal gitu lah. Mungkin karena ruang fiskalnya pendek ya. Bu Sri Mulyani ketika di Komisi 11, bagaimana dengan makan siang gratis? Karena kajiannya itu kalau 80 juta dengan tiap bulan tuh 20 hari efektif, masing-masing 15.000 rupiah itu makan siangnya, itu angkanya bisa hampir 400 sampai 450 triliun. Itu besar sekali. Sementara di programnya Pak Jokowi sekarang, program ini nggak ada. Berarti kan harus ada yang dibuang nih salah satunya, biar program ini bisa fit in, bisa masuk. Kecuali kita mau melebarkan defisit. Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit kita 3%. Kalau lebih dari 3% berbahaya. Apalagi kalau sekarang dolar lagi agak menggila, gitu. Nah agak repot. Nah pastikan bahwa tim transisi ini lagi-lagi jangan mengaborsi kemenangan presiden terpilih yang punya ide gagasan sendiri. Tapi kalau dua-duanya saling transparan dan saling tahu mana yang terpenting, tidak terjadi decoupling. Agak mulus, jangan sampai kayak perpindahan gigi dari satu ke duanya tuh gudrak aja. Tapi mulus, dengan demikian mungkin efeknya kepada ekonomi justru ikin positif. Atau mungkin Bang Doli ini juga bagaimana kemudian istana ini membentuk tim transisi, Pak Jokowi masih belum teryakinkan sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan saat ini akan dilakukan juga secara berkelanjutan, full, tidak ada yang diperlambat oleh pemerintah berikutnya. Jangan-jangan karena itu. Ayo Pak Ketua. Bang Doli. Soal masa transisi itu. Ya, halo. Ya, silakan Bang Doli. Silakan. Bisa kedengaran? Ya, terdengar sekarang Bang Doli. Saya belum bisa memastikan ya soal ide lahirnya pemerintahan di masa transisi ini, apalagi itu dari kalangan istana. Biasanya kalau kemudian muncul ada pemerintahan di masa transisi itu adalah dari pihak yang memenangkan pemilu, kira-kira begitu. Nah kalau kemudian kita, jadi saya kira begini, sebenarnya kan juga pemerintahan sekarang ini sudah banyak juga memperhatikan program-program yang akan dilaksanakan oleh yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Contohnya misalnya tadi soal makan siang gratis ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan itu ya memang dimotori oleh Pak Erlangga ya sebagai Menko Perekonomian, itu melakukan uji coba atau simulasi ya di beberapa daerah tentang pelaksanaan program makan siang gratis. Nah kemudian juga waktu kemarin di pembahasan soal masalah anggaran APBN 2024 ini itu juga sempat dibahas di rapat kabinet gitu. Nah, jadi artinya sebetulnya itu sudah terlihat, sudah ada keberlanjutan itu sudah mulai kelihatan antara dalam pembahasan rapat-rapat di dalam pemerintahan yang sekarang. Nah, jadi sebenarnya ya tergantung sekarang kan nanti tinggal antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Antara presiden yang akan berakhir masa jabatannya dan kemudian presiden yang akan melanjutkan pemerintahan ini 5 tahun ke depan gitu. Apa penting atau perlunya pemerintahan masa transisi itu yang menurut saya, dan kalau kami juga lihat dalam pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju sebenarnya dengan program keberlanjutan ini tidak perlu dibentuk adanya pemerintahan transisi, karena ini kan tinggal melanjutkan saja. Gitu. Iya, baik.
Apa sih sebenarnya kekhawatiran istana sehingga kemudian harus membuat tim transisi seperti itu, Kang Ujang? Tadi Bang Mardhani sangat husnudon ya melihat itu. Betul, betul. Ya saya boleh juga dong, bukan suudon tapi mengkritisi lah. Oke. Ya mungkin ada sesuatu yang belum tuntas. Atau bisa juga mohon maaf ya titip menitip gitu. Memastikan bahwa gerbong-gerbong Pak Jokowi juga kan harus diamankan juga. Dalam konteks pemerintahan ke depan kan bisa jadi. Saya kan tadi di awal di segmen pertama mengatakan bahwa 2014 yang membentuk Jokowi bukan Pak SBY, dipertegas oleh Bang Doli kan, ya, betul. Presiden yang menang. Nah sekarang kan inisiatifnya dari pemerintah, dari istana begitu kan. Ya. Jadi saya melihat ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, ada yang belum tuntas. Sehingga apa? Saya sih melihatnya lebih jauh kepada gerbong-gerbong ya. Gerbong istana, gerbong Pak Jokowi. Yang tentu juga selama 10 tahun di pemerintah kan ada di istana. Dan ini kan kalau tidak masuk gerbong berikutnya kan akan hilang juga. Saya juga ini perlu tempat gitu, perlu posisi juga bagi orang-orang Pak Jokowi ke depan. Karena tidak mungkin juga ketika Pak Jokowi punya jasa dalam kemenangan Prabowo Gibran, maka ya paling tidak orang-orang juga harus ya ikut dalam konteks pemerintahan yang baru. Saya sih melihat ada sisi itu begitu. Ada indikasi ke sana juga. Saya sih melihat ada. Gitu. Bagaimana Bang Mardhani melihatnya? Apakah kemudian ini dibuat hanya untuk mengamankan dan mengakomodasi gerbongnya Pak Jokowi atau pemerintah yang ada sekarang? Kalau tadi Kang Ujang bilang saya husnuzon, sangka baik. Kang Ujang bilang boleh dong lihat sisi sebaliknya. Saya buat saya ini bukan suuzon, tapi berhati-hati. Betul. Kemungkinan itu ada. Ya, namanya politik kan. Politik is the way to get the power, gitu kan. Dan tetapi dengan transparansi dan akuntabilitas dibuka aja semuanya. Misal diumumkan ke publik, ya, sehingga akan bertemulah titik optimal agar mungkin niat pemerintahan sekarang biar nanti tidak perlu ada masa transisi yang berkepanjangan, bisa langsung kalau mobil tuh dari kecepatan 60 km per jam jangan berhenti gitu loh, ke gigi 0 nanti lama lagi gitu, lanjutin aja tinggal 60 70, itu niat baiknya. Tetapi di setiap niat baik ya selalu ada peluang fraud ya. Niat BLBI, bantuan langsung likuiditas Bank Indonesia, itu niatnya baik untuk jaga, tapi 2 tahun sudah itu 85% tidak tepat sasaran. Nah, kita kemarin COVID itu tinggi sekali, belum ada audit yang lebih detail. Jadi segalanya kalau bahasanya itu daerah remang-remang itu disitulah setan bermain. Biar tidak ada remang-remang, biar ada titip menitip, biar tidak ada bajak membajak kegiatan, buat itu transparan dan terbuka. Oke, baik. Bang Doli, apakah kemudian tim transisi ini, karena kita menyinggung dari apa yang dikhawatirkan, setidaknya dikritisi oleh Kang Ujang, jangan-jangan ini merupakan salah satu cara untuk bisa mengakomodir, mengamankan gerbong dari pemerintah yang saat ini. Nah, apakah ini juga sempat terdengar bahwa Pak Jokowi ini menitipkan menteri-menteri yang saat ini bekerja di kabinetnya juga harus menjabat pada pemerintahan yang berikutnya, termasuk itu Kak Bang Doli, kira-kira? Begini, kalau kita bicara tentang pemerintahan atau tim transisi, yang punya kepentingan utama itu adalah the next president, the next pemerintahannya gitu ya. Pemerintahan sekarang saya kira tidak kecil kepentingannya di dalam masa transisi. Kenapa? Karena memang otoritasnya masih dimiliki oleh si presiden incumbent. Jadi kita jangan lupa bahwa Pak Jokowi ini masih jadi presiden sampai tanggal 20 Oktober 2024. Otoritas kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan kepala negara itu masih ada di Pak Jokowi. Jadi sebetulnya program apa saja yang mau dilaksanakan itu masih full otoritinya Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo yang sebagai presiden berikutnya itu masih ada juga di dalam kabinet ini, juga termasuk ketua partai politik beberapa gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apa yang mau ditransisikan, kan kira-kira gitu dari perspektif kepentingan pemerintahan sekarang atau Pak Jokowi. Nah, sekali lagi saya mengatakan sebenarnya adanya konsep pemerintahan transisi itu selalu diusulkan oleh pemerintahan yang akan melanjutkan karena mereka ingin mempersiapkan sedemikian rupa gitu. Makanya kita perlu mengkonfirmasi ya sejauh mana kebenaran atau urgensi
datangnya usul tim transisi ini dari lingkungan istana gitu loh. Nah, bahwa kemudian tadi dikaitkan dengan soal Pak Jokowi punya kepentingan juga untuk misalnya melanjutkan atau menitipkan ya program-program yang belum terselesaikan. Nah, dengan kemarin terjadinya pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian kita mengusung konsep keberlanjutan dan penyempurnaan, itu sudah menunjukkan bahwa memang komitmen pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya ingin melanjutkan program-program yang belum selesai di masa Pak Jokowi gitu loh. Nah, oleh karena itu, nah kalau soal misalnya kalau ada terindikasi nanti mungkin ada rekomendasi ya, katakanlah misalnya kalau untuk melanjutkan program A, program B, program C, maka kemudian Pak Jokowi merekomendasikan yang tepat dalam kabinet si A, si C, si B, si J segala macam. Itu juga nggak ada kaitannya dengan soal tim transisi menurut saya. Itu kan tinggal pembicaraan antara dua tokoh besar ini saja. Ya, dan sekali lagi itu adalah kembali nanti hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Semua orang bisa memberikan rekomendasi, termasuk Pak Jokowi, ya. Tetapi at the end, final decision-nya itu adalah di Pak Prabowo sebagai presiden yang mempunyai hak prerogatif gitu. Jadi menurut saya kembali ke soal tim transisi ini, rasa-rasanya ya Pak Jokowi nggak punya kepentingan dengan ada tidaknya tim transisi ini, karena dia sampai 20 Oktober masih presiden gitu, masih bisa, dan Pak Prabowo yang sebagai sebagai presiden terpilih masih jadi Menhan, ya Pak Erlangga masih jadi Menko Perekonomian gitu, ada Pak Ahy jadi menteri ini nah jadi saya kira ini yang harus kita dudukkan gitu. Oke, baik. Pak Jokowi nggak ada kepentingannya, tapi bagaimana dengan isu tadi yang sempat saya lontarkan? Tapi nanti kita tahan dulu, Kang Ujang. Kang Ujang bisa berikan komentar, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali sesaat lagi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kang Ujang, silakan diberikan pandangan. Yang sempat tadi saya singgung, saya tanyakan tentunya kepada Bang Doli, apakah kemudian yang Kang Ujang kemudian khawatirkan, ini kemudian salah satu cara untuk mengakomodasi dari gerbong Pak Jokowi, gerbong pemerintahan sekarang, apakah termasuk jajaran menterinya yang mungkin dititipkan untuk pemerintahan berikutnya? Ya, kita kan mendengar juga di media massa kan, Pak Jokowi punya orang-orang yang dititipkan. Itu kan bisa bisa secara langsung, bisa juga ada caranya kan. Cara-cara yang memang yang soft gitu. Yang soft itu ya caranya salah satunya bagian daripada membuat tim transisi itu. Kan agak aneh juga kalau tim transisi itu dibentuk dari pemerintah yang sekarang kan itu. Ya, oleh karena itu saya melihat di mana-mana tim transisi itu dibentuk oleh yang menang tadi. Oleh karena itu saya melihat bahwa pasti ada message, kalau kata Bang Mardhani, ada pesan, ada tujuan yang hendak disampaikan oleh istana. Ya kalau saya sih melihat kalau istana ini kan kepentingannya politik, tidak ada yang bukan gitu loh. Dalam konteks sekarang sudah 9 tahun lebih gitu ya, akan 10 tahun, maka bagaimanapun ketika mohon maaf kekuasaan itu enak ya, kekuasaan itu lezat, kekuasaan itu nikmat gitu ya, maka ya bagaimanapun kan posisi orang-orang yang sudah enak juga kan tidak mau juga kehilangan posisi dan jabatan. Dan transisi itu menjadi ruang juga gitu, menjadi wadah atau tempat untuk bisa mereka mengakses di situ bersama, katakanlah kalau ada tim gabungan dengan Pak Prabowo kan bisa begitu. Kan dulu kalau kita lihat 2014 Pak Jokowi kan membentuk ada tokoh-tokoh ya kan dengan bidangnya masing-masing dan lain sebagainya. Nah kalau itu misalkan formatnya sama, kan tidak ada format yang baku juga. Kalaupun formatnya seperti itu ya pasti kan Pak Jokowi juga nih orang saya di sini, misalkan ya, dalam kapasitasnya sepertinya mungkin saja itu terjadi. Karena bagaimanapun istana kan cerminan, mohon maaf kalau bahasa saya, cerminan pertarungan politik juga. Saya sih melihat bahwa ya apakah memang nanti itu hal yang normal, yang wajar, tapi kita harus sama-sama tahu bahwa sejatinya yang paling penting kan sebenarnya tidak ada kekosongan kekuasaan. Jadi sebenarnya ada atau tidaknya tim transisi dalam hari ini adalah yang penting tidak ada kekosongan kekuasaan. Yang penting nanti smooth. Dalam konteks Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024 kan itu sebenarnya. Apakah nanti bisa ada, bisa tidak ada itu tergantung kebutuhan dari Pak Prabowo. Kalau menurut saya bukan kebutuhan dari Pak Jokowi, tapi kebutuhan dari pemerintahan yang baru. Saya melihatnya seperti itu. Bagaimana kemudian adanya tim transisi ini sebenarnya yang harusnya untuk membantu kebutuhan Pak Prabowo ini benar bisa selain tadi Bang Mardhani katakan harus transparan, begitu kan? Nah ini apa hal penting lainnya, Bang Mardhani? Kalau tadi ngutip ketua saya ya Pak Doli ya,
memang sejatinya mestinya biarkan Pak Prabowo duduk bersama timnya dahulu, tim pemenang nih, membuat roadmap, membuat gagasan, menuangkannya dalam proses teknokrasi yang rapi, baru nanti bisa mengajukan. Pak Jokowi bantu dong timnya untuk tim transisi. Saya udah punya program nih, biar kita tidak perlu ada penurunan speed of development, ya permintaannya dari Pak Prabowo memang. Kalau itu yang terjadi, maka Pak Jokowi monggo, mau apa? Mau Menteri Keuangan dipanggil kah? Mau? Nah, yang mungkin agak menggelitik saya, Put, ini nih ide Pak Jokowi atau ide teman-teman di KSP. Walaupun kadang-kadang Pak Jokowi itu punya 2, 3, 4, 5 unlimited skenario gitu loh. Dengan semua pemainnya gitu loh. Selama ini yang saya pahami. Jadi kalau ini idenya Pak Jokowi, mungkin bisa diserukan, biarkan. Belajar Pak Jokowi jadi Pandita Ratu. Lengser ke Prabon. Oke, mundur dulu, toh udah ada anaknya kok gitu loh. Biarkan Pak Prabowo, head of chip-nya yang akan datang buat desain dulu. Sehingga semua pikiran besar Pak Prabowo, benar Pak Prabowo sangat dalam banyak kesempatan mengagumi Pak Jokowi. Saya melihat, saya membaca, saya mendengar. Tetapi tetap Pak Prabowo entitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Dengan segala pengalamannya, dengan segala kapasitasnya, dengan segala mimpi-mimpinya. Saya baca buku Pak Prabowo, Indonesia Paradoks, itu bagus sekali gitu. Beliau benar-benar pengen speed of development itu tinggi gitu loh. Bahkan beliau punya badan penghasilan negara, ya Dirjen Pajak tuh mau dimasukkan sehingga kekuasaan Menteri Keuangan tidak super dominan seperti sekarang. Yang ngatur mengambil penghasil uang sama spending uang juga mau dipisahkan. Ini beberapa pandangan saya, biarkan Pak Prabowo lebih dahulu yang membuat perencanaan. Kita khawatir Pak Prabowo-nya belum siap. Karena bagaimanapun setahu saya kubunya Pak Prabowo betul-betul bertempur habis di MK kemarin gitu. Sehingga mampu menghasilkan keputusan yang quote-unquote menang telak gitu. Kan belum ada waktu nih, selepas itu biarkan aja dulu, biarkan Pak Prabowo menikmati dulu masa untuk merenungnya, kontemplasinya, menilai ulang keseluruhannya, jangan diburu-buru dengan tim transisi. Tim transisi sabar saja. Nanti pada waktunya akan dipanggil kok. Oke, baik. Itu ide aja menurut Bang Mardhani. Menurut Bang Doli, seperti apa idealnya di 6 bulan yang tersisa ini, transisi ataupun juga perpindahan kekuasaan yang mungkin kalau Bang Doli katakan sudah nggak perlu ada transisi, nggak perlu ada jembatan. Tapi semuanya apa yang ideal antara pemerintahan yang sekarang, kemudian pemerintahan yang berikutnya sehingga berkesinambungan segala program kerjanya. Silakan Bang Doli. Iya, saya kembali tetap pada konsep tentang tim transisi ya. Konsep tim transisi ini kan muncul untuk tadi disebutkan oleh Pak Ujang Komarudin mengisi kalau ada kekosongan kekuasaan. Nah, tetapi kan dalam sistem pemerintahan Indonesia ini kan hampir tidak ada kekosongan pemerintahan sebetulnya. Jadi habisnya masa jabatan seorang presiden itu pada saat dilantiknya presiden yang baru gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kekosongan. Nah, tapi memang kalau kita lihat misalnya peristiwa di tahun 2014. Nah, karena waktu itu memang mulai dari awal pemerintahan baru dari Bang Doli, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bang Doli. Ya, terhenti sejenak tapi nanti kami coba hubungi kembali, tapi mungkin juga penutup mengenai hal ini dari Kang Ujang. Ya, sebenarnya ini ide yang bisa dengar, ide yang memang yang tadi menggelitik yang harus kita kritisi. Ya sejatinya begini kan, frekuensi antara Prabowo dengan Jokowi itu kan sebenarnya yang sama, saling mendukung ya, saling memenangkan satu saling menjaga. Nah, kenapa tiba-tiba ada muncul ya tadi ya pembentukan tim transisi itu? Yang sejatinya ini sebenarnya inisiasi bukan dari istana, dari kubu Prabowo kan itu. Oleh karena itu sebenarnya harus dicari titik temu yang yang baik, yang benar sehingga nanti betul-betul perjalanan dalam 6 bulan ke depan itu betul-betul smooth, betul-betul baik, betul-betul tidak ada menyisakan konflik yang yang berbahaya. Oleh karena itu ya kita
dorong, kita kawal bersama bahwa sejatinya ya ketika istana punya kepentingan, ketika yang menang juga punya kepentingan, harus ada titik temu. Baik. Ini yang harus dikompromikan begitu. Entah nanti apakah ada tim transisi atau tidak, ya itu tergantung dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi komprominya seperti apa begitu. Baik, Bang Doli sepertinya sudah kembali terhubung. Silakan Bang Doli, penutup singkat Bang Doli, melanjutkan yang tadi. Ya, Bang Doli masih bersama kami. Bang Doli sepertinya masih ada kendala, tapi mungkin saya jadi penasaran karena ini termasuk juga isu yang beredar. Mungkin saya harus tanyakan karena mumpung Bang Mardhaninya ada di sini juga. Apakah betul kemudian para politisi PKS ini juga ingin bergabung, diajak bergabung setidaknya oleh Pak Prabowo dalam kabinet yang berikutnya ini? Baru dengar malah saya. Lumayan ramai isu seperti ini, Bang Mardhani. Yang pertama PKS akan memutuskannya di Majelis Syuro, apakah berkoalisi atau oposisi. Tetapi suara oposisi kuat ya. Karena apa? Karena bagaimanapun proposalnya kita beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Tetapi bahwa Pak Prabowo dekat dengan PKS karena 10 tahun selama ini memang kita 2014, 2019 bersama, benar ya. Jadi kalau PKS kemana nanti Majelis Syuro akan memutuskan dan nanti pasti Ketua Majelis Syuro atau Presiden Partai akan umumkan. Baik, Bang Mardhani terima kasih sudah hadir, terima kasih memberikan keterangannya. Kang Ujang juga terima kasih berbagi pandangan, Bang Doli juga terima kasih.